Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Taraisya dengan NPM saya 2459201121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus serangan vendor invoice palsu menyebabkan kerugian finansial. Dan di sini kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada eksekutif summary. Pada bulan Maret 2026, Divisi Keuangan PT Sumber Makmur Sejahtera ini mengalami insiden keamanan cyber berupa penipuan invoice vendor palsu yang mengakibatkan transfer dana sebesar 1.850.000.000 rupiah ke rekening bank yang dikendalikan oleh pelaku. Insiden ini bermula dari kompromi akun email salah satu vendor pemasok bahan baku yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengirimkan invoice palsu dengan perubahan nomor rekening tujuan pembayaran. Nah, kemudian di sini juga ada deskripsi insiden, yang dimana awal dari insiden ini bermula saat tim keuangan perusahaan menerima serangkaian komunikasi email yang tampak sangat resmi, menggunakan alamat vendor yang sah, kemudian yang berisi pemberitahuan mengenai adanya perubahan mendadak pada nomor rekening bank untuk pembayaran invoice yang akan segera jatuh tempo. Nah, minimnya kecurigaan pada saat itu disebabkan oleh kemiripan format dokumen dan narasi yang digunakan pelaku dalam mereplikasi pola komunikasi vendor. Nah, kemudian di sini juga ada jenis insiden. Nah, yang pertama ada business email compromise, kemudian ada fraudulent vendor invoice, kemudian ada credential phishing, kemudian ada high severity. Nah, di sini juga ada kategori insiden. Nah, dalam kategori insiden ini tuh mengacu pada NIST SP 800 sampai 61. Insiden ini termasuk dalam kategori improper usage yang dikombinasikan dengan unsur social engineering karena tidak melibatkan eksploitasi teknik langsung terhadap sistem internal perusahaan, melainkan penyalahgunaan komunikasi elektronik yang sah untuk memanipulasi proses bisnis atau pembayaran yang berujung pada kerugian finansial. Nah, di sini juga ada aset yang terdampak. Yang pertama, dampak teknis meliputi sistem email korporat yang digunakan oleh divisi keuangan dan divisi pengadaan. Nah, kemudian insiden ini juga menyebabkan kompromi terhadap integritas data penting perusahaan, khususnya data invoice dan rincian rekening bank vendor. Kemudian di sini juga ada aset berupa dana kas perusahaan pada rekening operasional terdampak secara langsung akibat proses transfer dana yang tidak sah kepada pihak eksternal. Nah, kemudian di sini juga ada insiden ini tuh memberikan dampak tidak langsung terhadap reputasi perusahaan. Nah, di sini ada analisis dampak CIA. Yang pertama, confidentiality, data invoice, nominal transaksi, dan informasi rekening bank. Vendor ini terekspos kepada pihak yang tidak berwenang atau pelaku melalui akses ilegal terhadap akun email vendor. Namun tidak ditemukan indikasi kebocoran data pelanggan dalam skala besar. Nah, kemudian di sini juga ada integritas dokumen invoice dan instruksi pembayaran terganggu karena pelaku ini memodifikasi nomor rekening tujuan pembayaran pada invoice yang tanpa asli atau sah sehingga instruksi yang diterima dan dieksekusi oleh tim keuangan tidak lagi mencerminkan instruksi resmi dari vendor. Nah, kemudian juga ada availability, tidak terjadi gangguan ketersediaan sistem TI maupun layanan operasional perusahaan. Proses bisnis pembayaran tetap dapat berjalan, namun kepercayaan terhadap proses tersebut itu menurun sehingga dilakukan penghentian sementara atas seluruh proses pembayaran vendor untuk investigasi.
Nah, pada analisis dampak CII ini, aspek yang paling signifikasi adalah integrity, yang dimana karena memanipulasi terhadap instruksi pembayaran menjadi akan penyebab langsung terjadinya kerugian finansial. Nah, kemudian di sini juga ada penilaian dampak. Yang pertama dari dampak operasional, proses pembayaran vendor ditunda sementara, menyebabkan keterlambatan pembayaran vendor lain dan resiko pasokan bahan baku. Kemudian dari dampak finansial, kerugian sebesar 1.850 juta rupiah. Dana kemungkinan besar langsung dicairkan pelaku sehingga potensi pemulihan itu sangat rendah. Nah, dari dampak reputasi itu menurunnya kepercayaan vendor dan mempengaruhi persepsi manajemen saham terhadap efektivitas kontrol internal. Nah, kemudian ada pelanggaran regulasi yang dimana resiko ketidakpatuhan terhadap tata kelola keuangan internal serta tantangan standar pelindungan informasi pihak ketiga. Nah, kemudian di sini juga ada severity level yang dimana tingkat keparahan dalam insiden tersebut itu tinggi atau high. Nah, di sini juga ada klasifikasi high dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut. Insiden ini mengakibatkan kerugian finansial yang bersifat nyata dan telah terrealisasi, bukan sekedar potensi resiko. Nah, kemudian di sini juga ada proses pemulihan dana memiliki tingkat kesulitan yang signifikan karena sangat bergantung pada proses hukum dan koordinasi lintas perbankan, yang mana hal ini memerlukan waktu penyelesaian yang panjang dengan tingkat kepastian yang terbatas. Nah, kemudian di sini juga ada kejadian ini terjadi karena adanya celah dalam cara kerja atau prosedur saat ini. Jika tidak segera diperbaiki, hal yang sama bisa terulang kembali. Nah, di sini meskipun dampaknya besar, insiden ini tidak sampai melumpuhkan sistem komputer perusahaan, tidak membocorkan data nasabah dalam jumlah besar, dan tidak mengancam keberlangsungan hidup perusahaan secara total. Nah, di sini juga ada insiden respon. Yang pertama ada preparation, yang dimana di sini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada kebijakan keamanan, kemudian backup, monitoring, SOP, dan tim penanganan insiden. Nah, kemudian di sini juga ada identification, yang dimana yang pertama ada pemeriksaan log email yang menelusuri header dan domain pengirim email yang mencurigakan. Kemudian ada perbandingan nomor rekening pada invoice yang diterima dengan data rekening vendor pada kontrak resmi sebelumnya. Kemudian ada konfirmasi langsung kepada vendor melalui telepon untuk memastikan keaslian instruksi perubahan rekening. Kemudian di sini juga ada koordinasi dengan pihak bank untuk melakukan penelusuran transaksi pengiriman dana. Nah, di sini juga ada containment yang dimana ada dua. Yang pertama ada short term yang dimana menghentikan semua proses pembayaran vendor, mengisolasi email mencurigakan, dan meminta bank membekukan dana. Kemudian di sini juga ada long term, menetapkan verifikasi out of band atau telepon, kemudian mereset password massal divisi keuangan, dan wajib menerapkan MFA. Kemudian di sini juga ada eradication. Yang pertama, menghapus sesi akses mencurigakan dan menutup celah masuk pelaku. Memindai seluruh perangkat dari malware atau backdoor yang ditinggalkan pelaku, kemudian memperbarui semua perangkat lunak sistem email ke versi terbaru. Kemudian di sini juga ada recovery. Yang pertama ada memastikan akses ilegal terputus, menguji ulang alur pembayaran, dan memperketat pemantauan log aktivitas. Nah, kemudian di sini juga ada meresetorasi data transaksi yang berubah dari dokumen cadangan yang bersih. Kemudian di sini juga ada lesson learned, yang dimana pertama yaitu komunikasi digital bisa dipalsukan secara meyakinkan. Email tidak boleh menjadi bukti tunggal transaksi keuangan.
Nah, kemudian di sini juga ada keamanan cyber, bukan hanya tanggung jawab tim IT, melainkan kedisiplinan prosedur seluruh karyawan. Nah, kemudian di sini juga ada attack vector, yang dimana pelaku ini mendapatkan akses tidak sah ke akun email internal perusahaan. Nah, setelah masuk, mereka ini tidak langsung beraksi, tetapi mereka memantau aktivitas email. Nah, selama beberapa waktu untuk mempelajari cara kita bertransaksi dengan vendor. Nah, kemudian di sini juga ada kerentanan yang dieksploitasi. Yang pertama, belum diterapkannya verifikasi 2 langkah, kemudian tidak adanya pengecekan ulang, kurangnya pemahaman keamanan. Kemudian di sini juga ada kegagalan kontrol internal. Yang pertama, keamanan akun terlalu sederhana, kemudian kurangnya pengecekan ganda, sistem tidak memberikan peringatan, dan staf kurang terlatih. Nah, di sini juga ada rencana komunikasi krisis. Yang pertama, stakeholder ini yang harus diberitahu. Yang pertama ada pimpinan perusahaan, kemudian tim keuangan, tim IT dan keamanan cyber, bagian hukum, vendor atau mitra terkait, dan pihak bank. Nah, di sini juga ada pelaporan ke regulator. Yang pertama, laporan ini resmi dari polisi saat dibutuhkan agar bank bisa memproses atau membantu melacak dana yang hilang. Kemudian yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melaporkan tindak kejahatan cyber yang terjadi. Dan yang ketiga, agar pihak berwenang bisa membantu kita menangkap pelaku. Nah, di sini juga ada strategi komunikasi. Yang pertama dari pihak internal atau karyawan itu memberikan informasi yang jelas dan tenang kepada tim terkait mengenai apa yang terjadi tanpa menyebarkan kepanikan. Kemudian dari pihak vendor, segera hubungi mitra yang dicatut namanya oleh pelaku. Nah, kemudian dari kepada bank, sampaikan kronologi kejadian dengan jelas dan memberikan kronologi yang akurat. Nah, kemudian dari pihak berwajib menyampaikan laporan dengan data yang lengkap, jujur, dan transparan. Nah, di sini juga ada kontrol teknis. Yang pertama, sebuah akun email dan sistem perusahaan wajib menggunakan verifikasi 2 langkah atau MFA. Kemudian memasang filter otomatis pada sistem email yang bisa mendeteksi dan memblokir email mencurigakan. Memasang sistem alarm digital, kemudian memperketat sistem pembayaran. Nah, di sini juga ada kontrol administratif. Yang pertama, menyusun dan menerapkan SOP yang harus segera dijalankan jika terjadi penipuan atau email mencurigakan. Setiap permintaan pembayaran atau perubahan nomor rekening tidak boleh hanya melalui email saja. Nah, karyawan akan dilatih secara berkala agar bisa mengenali ciri-ciri email penipuan dan memahami pentingnya mengikuti prosedur keamanan yang baru. Menetapkan kebijakan wajib verifikasi out of band atau telepon ke nomor resmi yang telah diverifikasi sebelumnya. Nah, di sini juga ada kontrol preventif jangka panjang. Yang pertama ada penerapan zero trust, kemudian pengecekan keamanan rutin, kemudian penetration testing. Nah, di sini juga ada strategi recovery. Yang pertama backup data 321. Yang pertama menyimpan data dengan cara memiliki 3 salinan data disimpan di 2 media penyimpanan yang berbeda dan 1 salinan disimpan di lokasi terpisah secara fisik. Kemudian ada disaster recovery, menyusun panduan teknis tentang cara memulihkan sistem yang rusak akibat serangan. Kemudian di sini ada business continuity plan, yang dimana ini adalah sebuah rencana besar agar bisnis tetap bisa berjalan meskipun ada bagian yang terkena masalah.
Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama, meminta bank untuk mengirimkan peringatan langsung ke manajemen setiap kali ada transfer uang dalam jumlah besar. Mempertimbangkan asuransi khusus untuk menggantikan kerugian finansial jika di masa depan terjadi serangan cyber lagi. Menyediakan cara mudah bagi karyawan untuk melaporkan hal mencurigakan agar bisa segera ditangani sebelum terlambat. Nah, yang terakhir, di sini ada kesimpulan yang dimana insiden serangan vendor invoice palsu yang menimpa PT Sumber Makmur Sejahtera ini merupakan serangan business email kompromis yang memanfaatkan kompromi akun email vendor untuk memanipulasi instruksi pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian finansial sebesar 1.850.000.000 rupiah. Nah, insiden ini diklasifikasikan pada tingkat keparahan high atau tinggi. Nah, mengingat sifat kerugian yang material dan telah terrealisasi meskipun tidak menimbulkan gangguan pada ketersediaan sistem maupun kebocoran data pelanggan dalam skala besar. Nah, penanganan insiden ini telah dilakukan secara bertahap mengikuti kerangka kerja NIST SP 800 sampai 61 mulai dari containment jangka pendek berupa penghentian sementara proses pembayaran hingga penerapan kontrol jangka panjang seperti verifikasi ganda dan multifaktor authentication. Nah, rekomendasi utama yang perlu segera diimplementasikan adalah penerapan prosedur verifikasi independen atau out of band verification untuk setiap perubahan data rekening vendor. Nah, penguatan autentikasi email serta peningkatan security awareness bagi seluruh karyawan guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.